Reka hampir saja kehabisan kata-kata. Kedua orang ini sangat tidak tahu malu, sebelumnya dia benar-benar tidak pernah melihat orang seperti itu. Dia berkata dengan usil, "Kamu ingin aku melakukan apa sebagai tanda terima kasih ini? Natsu, kasih aku 1 koper uang saja." 1 koper uang ini dia gunakan untuk foya-foya seumur hidup juga tidak akan habis, mana mungkin dia tidak tergoda. Reka menggosok pelipisnya, "Hei, kamu benar-benar sangat tidak tahu malu." Penonton di sekitar tertawa terbahak-bahak. Wajah Krusno langsung memerah, dia tahu Reka sedang mempermainkan mereka. Dia berkata dengan cuek, "Natsu, ayo kita pergi." "Berhenti." Reka segera berteriak. Krusno berhenti dan mengancamnya, "Kenapa? Apakah kamu ingin bunuh kami? Bensu, apakah kamu ingin bunuh ayah sendiri? Dosa besar, hukum alam tidak akan maafkan kamu." Bensu tampak bingung. Tepat ketika dia ingin membujuk Reka, Reka berbicara, "Kamu salah paham. Aku mana berani sentuh kalian." "Benar," kata paman, "hanya mengucapkan terima kasih itu tidak tulus, jadi aku memutuskan untuk berikan hadiah kecil pada kalian." Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan sebuah flash disk kecil dari sakunya dan melemparkannya ke Krusno. "Meskipun benda ini sangat kecil, tapi ini sangat berharga, bahkan lebih berharga dari nyawamu. Satu saran untukmu, pada saat lihat jangan berada di depan orang luar. Aku khawatir orang luar akan menginginkan barang ini dan serang kamu." Krusno tercengang, "Apa isinya?" "Reka, pulang lihat sendiri." Krusno melirik flash disk ini sambil berpikir panjang, kemudian berbalik dan pergi. Bensu bertanya pada Reka dengan hati-hati, "Reka, apa isi dari flash disk yang kamu kasih kepada mereka, mengapa nilainya sangat berharga?" Reka tersenyum misterius, "Ayah, aku jangan bilang dulu, jika banyak orang tahu, kakek mungkin akan mati. Hal ini juga bisa mengancam nyawamu." Tokia satu sekeluarga semakin bingung. Reka ini benar-benar cukup misterius. Sebuah flash disk yang kecil itu bahkan bisa mengancam nyawa kakek dan nyawa Bensu, hal ini sungguh membingungkan. Karena Reka tidak ingin mengatakannya, mereka juga tidak bertanya lagi. Tokia berkata, "Semuanya, mohon maaf, tadi terjadi sedikit masalah, menyebabkan semua orang ketakutan. Sekarang, persilakan semua orang untuk kembali ke auditorium. Upacara penyelesaian proyek ini akan dilanjutkan. Kami juga telah menyiapkan beberapa acara yang menarik beserta makan siang untuk semua orang. Silakan menikmati." "Oke." Semua orang langsung menjawabnya dan kembali ke auditorium sambil tersenyum. Salah Nona Tokia. Ini bukan ketakutan, tapi kejutan. Iya, turun salju, uang tunai setinggi gunung dan 8 ketua gangster berkumpul bersama-sama. Hari ini aku benar-benar tambah pengetahuan. Aku sudah posting adegan tadi ke sosial media, hanya 10 menit sudah viral. Benarkah? Aku juga mau post, mana tahu aku bisa terkenal." Tokia menghelakan nafas lega dan berkata kepada Reka, "Reka, suruh pesawat-pesawat itu segera berhenti, jangan turunkan salju lagi. Boros uang dan mungkin juga akan menyebabkan tanaman di lahan pertanian terdekat mati kedinginan." Reka tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku sudah bilang dengan para petani, aku akan bayar kerugian mereka." Tokia tiba-tiba menjadi penasaran dan berkata, "Reka, katakan padaku dengan jujur, kamu habiskan uang berapa banyak untuk buat ini?" "Reka, tidak banyak, hanya 2 triliun." Tentu saja, dia asal menyebut, biaya sebenarnya melebihi jumlah ini. Mengundang 50.000 prajurit dari Lone Wolf tidak mungkin hanya mengeluarkan uang saja. Ketika mendengar ini, semua orang ikut merasa sakit hati, bahkan Serat dan hakim yang berada di sebelahnya juga tercengang. 2 triliun hanya untuk sebuah adegan salju, pria ini, jadi orang kaya sangat enak. Tokia berkata, "Apakah kamu menyentuh uang Tomota Group kita?" Reka tampak sedih, "Tolonglah. Aku hanya marketing kecil, aku tidak punya hak untuk sentuh keuangan kita." "Tokia, kalau gitu katakan padaku, dari mana kamu dapatkan uang 2 triliun itu?" Dakota menyela dan berkata,
Tidak perlu tanya, dia pasti jual 2 batu giok lelang itu. Reka, kamu jual 2 batu giok langka itu dengan harga berapa? Reka, 2 triliun. Tidak menyangka. Dakota langsung emosi, astaga, 2 triliun. Kamu benar-benar tak guna. Jika batu giok langka itu jual aku, setidaknya aku akan kasih kamu 4 triliun. Aku masih ada untung, tapi kamu menjualnya dengan harga 2 triliun, kamu benar-benar tidak punya pengetahuan. Keberuntungan di dalam hidupmu telah diberkati di 2 batu giok yang berharga itu. Keberuntungan seumur hidup telah disia-siakan seperti itu. Hais, tidak punya pengetahuan sangat ngeri, puih. Reka benar-benar tidak tahan, Dakota, apa aku berhutang denganmu? Jika iya, aku akan bayar semua itu. Bisakah kamu tidak selalu berpendapat buruk tentangku? Apapun yang aku lakukan, selalu salah di matamu. Dakota, aku hanya ingin berpendapat buruk tentangmu, kamu mau apa? Siapa suruh kamu harus dihidupi adikku, ditambah lagi ada masalah pada ginjalmu. Waktu itu Dakota pergi ke acara lelang, karena ingin mengembalikan dompet Tamara, Reka berdalih ingin pergi ke toilet. Reka kembali dengan cepat setelah mengembalikan dompet itu. Namun, Dakota sudah keliru dan berpikir bahwa Reka memiliki masalah pada ginjalnya, karena kembali terlalu cepat. Reka tercengang beberapa saat. Masalah pada ginjal. Dari mana kamu tahu ada masalah pada ginjalku? Zeus tercengang, dan tiba-tiba menyadari, oh, pantas saja kakakku tidak mau tidur denganmu, pasti karena ada masalah pada ginjalmu. Semangat kakak ipar, aku percaya padamu. Reka menyentil kepala Zeus dan berkata, diam, apa yang kamu pikirkan? Zeus menggosok kepalanya, ah, sakit. Kakak ipar, ternyata kekuatan tanganmu sangat hebat. Kekuatan tangan juga bisa menutupi kekurangan di bidang itu. Tokia tidak sanggup mendengar hal ini lagi, dan memarahinya, Visi, kamu diam, mengapa kamu belajar hal yang tidak benar dari Dakota? Dakota, hei, apa maksudmu Tokia? Jadi maksudmu aku tidak benar. Melihat mereka sekeluarga bertengkar manja, Avril dan Bensu tersenyum lega. Avril berkata dengan sungguh-sungguh, Reka, maaf ya, kami salah paham padamu. Jika kelak ada kesalahpahaman lagi, beritahu saja langsung, dan jangan menghilang selama berhari-hari lagi. Kamu tidak tahu, semuanya terasa berbeda ketika kamu tidak ada di sini selama 3 hari. Reka menjelaskan, Bu, jangan khawatir, aku tidak akan melakukannya lagi. Kemarin itu karena Tokia mengatakan bahwa dia akan percaya padaku jika dia melihat hujan salju pada bulan 6. Jadi mau tak mau aku pergi ke Golgota. Tunggu. Tokia tiba-tiba menyela Reka, kamu bilang, kamu pergi ke Golgota. Reka mengangguk, ya, kenapa? Tokia yang terkejut segera meraih tangan Reka, melihat kapalan dan luka yang ada di jarinya lalu berkata, jadi luka-luka ini karena kamu menggali salju. Reka menghela nafas, sepertinya begitu. Karena waktunya sudah mepet dan tidak cukup orang, jadi aku turun tangan menggali salju sendiri. Kamu sudah gila ya? Tokia yang marah memukul dada Reka, lalu memeluknya sambil menangis histeris, kamu tidak mau hidup lagi. Golgota adalah zona perang. Bagaimana jika sesuatu terjadi padamu Hicks? Aku bahkan tidak bisa memikirkan bagaimana aku bisa hidup tanpamu. Reka tertawa dan berkata, jangan khawatir, suamimu ini memiliki aura cahaya yang terang, dan peluru akan menghindariku. Kamu masih bisa tertawa. Tokia kembali memukul Reka. Dakota menahan Tokia, Tokia sadarlah, baru begitu saja kamu sudah terharu sampai segitunya. Ayo kita pergi menikmati perjamuan pernikahan. Aku sudah tidak tahan melihat keromantisan kalian lagi. Di bawah paksaan Dakota, Tokia akhirnya kembali ke auditorium. Ketika sampai di pintu, Tokia berbalik dan berkata, kamu, jangan pergi lagi, ikut aku masuk. Reka tersenyum, jangan khawatir, aku akan segera masuk. Tokia akhirnya masuk. Reka memandangi Bensu dan istrinya, dan berkata, ayah, ibu, dapatkah kamu memberitahuku,
ritual penting apa yang masih kurang di antara aku dan Tokia? Aku sudah memikirkannya, tapi tetap saja tidak kepikiran. Avril tersenyum, Reka, kamu telah menyelesaikan ritual penting itu, dan kamu telah melakukannya dengan sangat baik. Selanjutnya, adalah resepsi pernikahan. Reka tertegun, sudah selesai. Kapan? Avril juga tidak berdaya melihat anaknya menyukai orang yang tidak peka ini dan berkata, pengakuan cinta, kamu sebelumnya belum pernah mengatakan itu pada Tokia. Tapi hujan salju yang lebat ini lebih romantis daripada pengakuan cinta. Reka tidak tahu harus bagaimana, kami adalah pengantin lama, apa pengakuan cinta itu masih sangat penting. Avril menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Anak ini sudah tidak tertolong lagi. Dia benar-benar tidak memahami pikiran seorang wanita. Avril dan Bensu juga berjalan masuk. Melihat Zeus tidak masuk, Reka berhenti dan bertanya dengan penasaran, Visi, jika kamu tidak masuk, mengapa kamu berdiri di sini? Zeus berbisik, kakak ipar, aku ingin bertanya mengenai seseorang denganmu. Reka mengangguk, oke, katakan saja, siapa orang yang ingin kamu tanya? Zeus berkata, kakakku, Gibran. Dia bertugas di wilayah militer Golgota, dan aku dengar dia sudah dipromosikan, tapi dia sudah bertahun-tahun tidak menghubungiku. Apakah kamu bertemu dengannya ketika kamu pergi ke Golgota? Reka mengerutkan kening. Wilayah militer Golgota sangat luas, ditambah lagi Reka tidak mengenal Gibran, bagaimana mereka bisa bertemu? Gadis ini sudah tahu jawabannya, tapi masih saja bertanya. Namun, Reka kemudian berpikir. Zeus mungkin ingin memintanya untuk menjaga dan membantu Gibran secara khusus, tetapi dia malu untuk mengatakannya secara langsung. Reka mengangguk, karena dia kakakmu, aku akan memperhatikannya. Zeus tersenyum cerah seperti musim semi, terima kasih, Tuan, Kak Reka. Awalnya, Zeus ingin memanggil Reka dengan panggilan, Tuan Agung Valkyrie, tetapi melihat Serat juga ada di sana, dia mengubah panggilannya menjadi kakak. Zeus segera kembali ke auditorium. Reka melihat kepergiannya, dan berpikir. Gadis ini sudah lama datang ke kota Geffen dan belum pernah sekalipun melihat atau mendengar dia menyebut tentang keluarganya. Situasi keluarganya mungkin agak rumit. Reka akan mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Serat menyapa, Tuan Valkyrie, aku tidak akan menjadi pengganggu, aku pamit dulu. Reka berkata, tidak tinggal untuk minum teh dulu. Serat tertawa, setelah sekian lama berada di ambang kematian, aku memang sedikit kangen dengan teh di kedai teh pociku, dan tidak terbiasa minum teh dari tempat lain. Reka, baiklah kalau begitu, aku tidak akan memaksa lagi. Serat, Tuan Valkyrie, aku ingin bertanya, apakah kamu benar-benar sudah menangkap orang yang meracuniku? Reka mengangguk. Serat, kamu jelas memiliki kesempatan untuk membunuh Shanks, tapi mengapa kamu tidak membunuhnya? Reka, ini sangat sederhana. Jika dia mati sekarang, maka tidak ada gunanya bagiku. Serat tiba-tiba menjadi tertarik, kalau begitu kapan waktu kematiannya yang dapat berguna untukmu? Serat bertanya karena ingin mengetahui jelas masalah ini. Karena selama Shanks masih hidup, Serat akan tetap berada dalam bahaya. Yang paling dibenci Shanks adalah pengkhianatan, dan kali ini Serat sudah mengkhianatinya, jadi selama Shanks masih bernafas, dia pasti akan mencoba segalanya untuk membalasnya. Reka tersenyum misterius, aku dengar Shanks punya banyak perusahaan. Dia tiba-tiba masuk penjara berarti perusahaan-perusahaan yang berataskan namanya harus disita. Tunggu dia menyerahkan semua perusahaan yang berataskan namanya baru mati. Harusnya itu tidak terlambat. Serat, dari sepengetahuanku tentang dia tidak bisa menyerahkannya begitu saja. Reka, kalau begitu ambil saja, kita sudah punya pengalaman seperti itu. Serat dan Hakim saling memandang, lalu tertawa keras, oke, bagus. Kami menantikan perkembangan besar Tomota Group Tuan Valkyrie. Ngomong-ngomong, Tuan Valkyrie, aku juga memiliki banyak pengalaman dalam bisnis. Aku selalu merasa yang terpenting dalam bisnis adalah profesionalisme. Sejujurnya,
bisnis yang ada di bawah naungan Tomota Group sekarang agak berantakan dan tercerai-berai. Hal ini sangat berbahaya untuk perkembangan jangka panjang. Reka menghela nafas, hal ini bukan salahku, semua ini salah pesaing bisnisku. Serat dan Hakim membeku sesaat, lalu tertawa lebih lancang. Ya, selain pabrik baja yang kecil, semua industri yang ada di bawah naungan Tomota Group sekarang adalah industri yang direbut dari para pesaing. Tomota Group sekarang agak berantakan dan tercerai-berai, memang salah para pesaing. Industri yang mereka operasikan terlalu beragam. Serat, pertanyaan terakhir. Aku sudah tua dan lemah, dan tidak sanggup mengelola kedai teh poci lagi. Apakah Tuan Valkyrie tertarik dengan kedai teh pociku? Jika tertarik, aku dapat membagi sebagian atau bahkan memberi semuanya kepadamu. Seperti yang kita semua tahu, kedai teh poci adalah otoritas dari underground, yang mewakili seluruh aset underground Provinsi Omada. Maksud Serat adalah dia ingin memberi sebagian atau seluruh aset underground Provinsi Omada pada Reka. Terus terang dia ingin Reka menjadi penerusnya. Reka tersenyum dengan penuh pengertian, maaf, aku tidak suka minum teh. Serat sedikit kecewa, oke. Kalau begitu aku hanya bisa menunggu Tuan Valkyrie menyukai teh, dan kemudian aku akan kembali mengundang Tuan. Serat pergi. Reka mengeluarkan handphonenya dan menelepon Lone, Lone, bantu aku perhatikan Gibran yang bertugas di wilayah militer Golgota. Lalu, selidiki latar belakang keluarganya. Lone, baik.